Halo guys, perkenalkan nama saya Samuel Rezekinta Ginting, NIM 2014011104. Di sini saya akan menjelaskan tentang program penilaian mahasiswa. Di sini saya menggunakan aplikasi Free Pascal. Di sini ada terdapat syaratnya, itu di dalam program penilaiannya itu memiliki beberapa fitur, yaitu seperti ini. Dapat kita lihat di fitur yang pertama itu dia menginputkan nilai dan namanya itu minimal 10 orang mahasiswa. Dia menampilkan 3 orang nilai tertinggi. Kemudian dia terdapat fitur pencarian nama tersendiri, pemilik nama atau nilai dari yang kita cari. Baru dalam nilai itu ada terdapat 3 penilaian, yaitu nilai tugas, UTS, dan UAS. Kemudian rata-rata tersebut ketiga nilai itu diambil dari rata-rata ketiga nilai inilah. Kemudian lanjut kita ke programnya. Di sini saya menggunakan aplikasi Prepascal, yaitu seperti ini. Di sini adalah programnya. Sini saya akan menjelaskan tentang program yang telah saya buat tadi sebelum membuat video ini. Pertama di sini ada program penelitian mahasiswa, yang dimana ini adalah judul dari programnya ini. Di sini terserah teman-teman mau mengisi atau membuat apa judulnya, atau bisa tidak diisi juga. Kemudian lanjut user CRT, kemudian type DTMHS itu sama dengan record, maksudnya data mahasiswanya itu tipe data record itu, yang dimana tipe data record itu adalah tipe data yang di dalamnya itu bisa terdapat lagi beberapa tipe data dan beberapa variabel. Seperti ini variabelnya: nama, NIM, itu tipe datanya string, lat, UTS, UAS, rata-rata, yaitu tipe datanya integer. Kemudian kita selesaikan n. Kemudian masuk ke label PBC. Maksudnya label PBC ini adalah nanti label ini berfungsi untuk pengelompokan bagian-bagian dari program ini. Kemudian lanjut ke var, yaitu variabel A itu array 1 sampai 50 of DTMHS, yang dimana sini of DTMHS itu masuk ke tipe di sini. Dia akan terbaca nanti tipe datanya itu record, yang di dalamnya sudah terdapat variabel dan tipe data seperti ini. Kemudian dia range-nya itu dari 1 sampai 50 untuk data-datanya. Kemudian I, X, Z, total, rank 1, rank 2, rank 3 itu tipe datanya integer. NIM, nama 1, nama 2, nama 3 itu tipe datanya string. Kemudian pilih tipe datanya char, yang dimana nanti ini untuk kita mencari nama mahasiswa yang ingin kita cari tersendiri gitu. Dia menggunakan tipe data char. Itu kita pilih nanti Y atau N, yaitu yes or no gitu. Kemudian begin clear screen, itu adalah CLR SCR, yaitu membersihkan program yang di atas tadi supaya kita lanjut ke program yang berikutnya. Kemudian di sini write, masukkan jumlah mahasiswa. Dia akan menampilkan masukkan jumlah mahasiswa, readline X. Jumlah mahasiswanya itu sampai berapa, X ke apa yang kita inginkan. Tapi range-nya itu 1 sampai 50. Dan syarat tadi di soal yaitu minimal 10. Misalnya kita masukkan 11, 12, 13 atau terserah teman-teman sekalian. Kemudian masuk ke for i 1 to x 2, maksudnya 1 sampai berapa data mahasiswanya. Kemudian begin, baru clear screen. Setelah itu dia akan membersihkan ini, dia akan lanjut tampilkan ke tampilan label lini P. Di sini dia itu adalah pengelompokannya tadi yang label PBC. Di sini adalah label P, yang dimana itu dia akan menampilkan write line data ke I. Maksudnya itu data ke berapa dia. Dia misalnya ini data pertama. Dia akan menampilkan write nama, read line data pertama dot nama. Namanya siapa data pertama itu yang kita input nanti di sini. Kemudian if a i dot nama, itu namanya siapa, maka akan dilanjutkan ke go to pay. Dia akan mengulang lagi data kedua, namanya siapa, dia akan ditampilkan. Data ketiga namanya siapa, dia akan ditampilkan lagi sampai masukkan jumlah mahasiswanya ini, datanya itu berapa kita buat. Kemudian masuk ke label B. B itu write name. Di sini dia penampilan name, yaitu dimana readline a dot name, if a dot name akan ditampilkan then. Baru di sini dengan syarat write line name tidak boleh kosong. Kenapa?
karena nanti kita menggunakan NIM untuk pencarian data mahasiswa yang ingin kita ketahui nama dan nilai rata-ratanya, yang dimana di sini misalnya data ke satu NIM-nya berapa, data kedua NIM-nya berapa, dia itu akan selaras dengan nama ini. Kemudian dia akan go to B dan mengulang sampai pencapaiannya, sampai maksimal data yang kita input. Kemudian diakhiri N, seperti itu juga di sini N setelah sudah sampai pencapaian batas maksimalnya. Kemudian lanjut ke sini write nilai tugas readline AI.lat. Kenapa seperti ini? Di sini dia akan menampilkan nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS dengan itu format itu .lat, .uts, .uas untuk masing-masingnya ini dengan perumusan atau syarat total data keberapa, atau data misalnya data pertama .lat tambah data pertama .uts tambah data pertama .uas. Nilai dari data pertama itu nilai latihan, nilai UTS, nilai UAS, yaitu ditambah. Kemudian dari data pertama itu AI rata-rata itu pengambilan rata-ratanya untuk data pertama itu sama dengan total div 3, maksudnya dibagi 3. Total dari penambahan nilai ketiganya ini latihan UTS UAS dibagi 3. Kemudian akan ditampilkan write line rata-rata, yaitu rata-rata dari data pertama misalnya, ya kan, atau setelah itu dia akan menampilkan. Kemudian selesai, kemudian dia akan lanjut ke data kedua seperti ini, akan berulang sampai maksimalnya sudah tercapai. Kemudian dia akan di clear screen, bersihkan, kita lanjut ke program pemeringkatan 3 orang tertinggi, nilai rata-ratanya. Dia akan write line menampilkan nilai tertinggi, dan di sini untuk perintah rank 1. Rank 1 sama dengan AI.rata-rata. AI ini maksudnya rank 1 ini akan diambil dari semua data yang sudah kita inputkan. Dia akan dipilah atau diseleksi apakah dia rank 1, rank 2 atau rank 3. Kemudian ini dengan syarat ini for i 1 to x do, maksudnya sampai berapa data yang kita buat tadi maxnya. Kemudian begin if jika AI dot rata-rata lebih besar sama dengan rank 1. Jika data pertama, data kedua atau data keberapa dia itu lebih besar rata-ratanya, dia adalah rank 1, maka dia akan menjadi rank 1 dari data keberapa dot rata-rata, nilai rata-ratanya, baru namanya siapa, itu dari data keberapa, kemudian N, kemudian dia akan N lagi untuk penutupan tubuh ini atau bagian program ini. Kemudian dia akan menampilkan write line nama, kemudian koma nama 1, itu nama untuk ranking satunya, kemudian rata-rata nilai dari ranking satunya itu. Kemudian akan ditampilkan read line. Seperti itu juga untuk rank 2 dan rank 3. Habis ini akan menjelaskan rank 2.2 sama dengan 0 itu maksudnya kan kita sudah menginputkan datanya sebelumnya, jadi sini tetap perlu isi. Kemudian for i 1 to x do begin if a data keberapa dot rata-ratanya lebih besar dari rank 2 dan a data keberapa ini dot rata-rata lebih kecil dari rank 1, dan begin ranknya itu akan ditampilkan, dia itu rank kedua dan nama yang kedua, nama ranking keduanya. Kemudian n dia akan ditampilkan, dia itu nama dan rata-rata nilainya. Untuk yang ranking kedua nama dan nilainya kemudian ditampilkan. Ini untuk menampilkannya pada output read line. Kemudian untuk rank 3 seperti itu juga, rank 3 sama dengan 0 for i 1 to x do begin if a data keberapa dot rata-ratanya lebih besar dari rank 3 dan a data keberapa dot rata-rata lebih kecil dari rank kedua. Kurang lebih seperti itu. Untuk dia mendapatkan ranking ketiga, dia tuh nilai rata-rata di atas ranking 3 tapi dia di bawah ranking kedua, dan ranking 2 dia di atas ranking 2 di bawah ranking 1, seperti itu kurang lebih. Baru kemudian then begin
dia akan menampilkan rank ketiga. Di sini nanti ditampilkan dengan program seperti ini, rank 3 A data keberapa, rata-ratanya berapa. Dia akan dijumlahkan dulu, diseleksi, dia akan ditampilkan. Dan N, kemudian di clear screen lagi, masuk di sini. Sini dia label C yang dimana ini udah pengelompokan lagi seperti kelompok lain dari bagian program ini. Kemudian di sini label C itu terisi right line. Apakah Anda ingin mencari data mahasiswa Y atau N, ya atau tidak. Di sini read line pilih. Pilih itu adalah char yang dimana kita akan memasukkan karakter, hanya satu karakter antara Y dan N. Sini if pilih. Di sini dengan syarat kita membuat Y-nya huruf besar, maka dia akan menampilkan masukkan NIM yang terdaftar. Read line NIM. Dia akan membaca dari NIM yang kita masukkan tadi sebelumnya, yang kita sudah buat datanya yang di atas. Kemudian Z sama dengan 0 for I sama dengan 1 to X do. Begin if A data keberapa dot NIM sama dengan NIM, then Z sama dengan I. Baru kita selesaikan. Sini saya akan menjelaskan ini yang dimana masuk dari program yang di sini ini, dia akan menampilkan masukkan NIM yang terdaftar yang sudah kita daftar sebelumnya. Kemudian dia akan membacanya, dia itu NIM yang keberapa. Baru jika dia NIM data pertama, dia itu akan menampilkan NIM data pertama. Kemudian jika dia menampilkan NIM data kedua, kita masukkan NIM data kedua, dia akan menampilkan NIM data kedua. Kemudian N selesaikan, baru if Z sama dengan 0, then baru begin write line data Anda tidak terdaftar. Ini maksudnya jikalau NIM yang kita masukkan tidak ada atau tidak terdaftar sebelumnya yang kita inputkan yang di data sebelumnya yang di atas, itu dia akan muncul tampilan data Anda tidak terdaftar. Baru kemudian dia akan go to C. Maksudnya go to C itu dia akan mengulanginya kembali sampai NIM yang kita masukkan itu sesuai dengan yang sudah terdaftar. Kemudian kita selesaikan N dan lanjut ke bawah. Write line NIM itu data keberapa dari NIM-nya itu, kemudian namanya, nilainya, dia itu akan ditampilkan yang sudah kita cari. Misalnya kita masukkan NIM yang sudah terdaftar, dia akan menampilkan NIM, nama, dan nilainya. Kemudian dia akan mengulangnya sampai berapa kali kita untuk menginputnya, memasukkannya atau mengetik Y nanti untuk mencari nilai atau NIM yang kita ingin ketahui siapa pemiliknya. Kemudian N selesaikan. Jikalau mau selesai, yaitu kita dengan if pilih sama dengan N, dan maksudnya N kita itu harus huruf besar dengan syarat huruf besar juga, tidak bisa huruf kecil. Yaitu dia akan menampilkan selanjutnya, tekan enter untuk keluar. Kemudian kita N, dan else begin write line. Maaf, keyword Anda salah. Go to C, N, read K, N. Maksud dari maaf keyword Anda salah itu apabila kita memasukkan di sini itu hurufnya itu misalnya N kecil, atau seperti tadi yang di sini kita buat untuk penginputannya Y besar, kita masukkan Y kecil, dia akan menampilkan maaf keyword Anda salah. Dia akan mengulang lagi, meminta kembali ke awal, go to C sampai keyword yang kita masukkan itu benar. Oke, langsung saja kita coba run. Oke, seperti ini penampilan program output dari penilaian mahasiswanya. Di sini muncul masukkan jumlah mahasiswa. Sini kita akan masukkan misalnya 11 karena kan tadi minimalnya 10. Biar enggak usah banyak kali, biar agak lebih mempersingkat waktu. Oke, kita enter. Di sini akan muncul dia data ke-1, namanya siapa. Misalnya kita buat namanya Samuel. Kemudian NIM-nya kita buat biar kita nggak susah nanti mengingatnya, sesuai dengan dia data keberapa. Misalnya NIM-nya 01 aja. 01. Di sini nilainya kita serah, kita mau buat berapa. Di sini rata-rata ini dia yang kita telah inputkan tadi, ada 3 penilaian, yaitu tugas, UTS, UAS.
Ini ketiga nilainya akan dijumlahkan, kemudian akan dibagi 3, dan hasil rata-ratanya itu adalah ini 63. Kemudian kita akan lanjut ke data berikutnya. Itu data kedua, misalnya Nana. Baru kita buat 02. Di sini kita isi asal aja berapa nilainya, atau sesuai dengan teman-teman inginkan, terserah. Ini akan mempersingkat waktu aja gitu. Misalnya Jerry NIM-nya 03. Kita buat nilainya terserah sesuka hati. Kemudian kita buat lagi namanya 04. Kelewatan. Kemudian kelima 05. Kebanyakan pula lagi kan, tadi kelewatan, sekarang kebanyakan. Kemudian kita buat lagi siapa ya, ini kita buat dia orangnya pintar gitu ya misalnya, tapi nggak deng, pas-pasan aja, karena kan tiap orang masih banyak yang lebih pintar lagi dari kita ya kan. Baru kita buat lagi namanya 07, NIM-nya nilainya lumayan bagus. Kemudian kita buat lagi 08, kita buat jelek. Kemudian kita buat 09. Sini terserah kita mau buat berapa ya, nanti programnya akan menseleksinya sendiri sesuai dengan program yang telah kita buat tadi sebelumnya. Baru kok jadi huruf. Oke, di sini sudah kita masukkan sampai data ke-11 kan, kita masukkan jumlahnya. Sini kalau kita enter, dia akan mengurutkan sudah dari peringkat 1 2 3. Dia akan menseleksi dari 11 data yang telah kita inputkan nilainya dan nama beserta NIM-nya. Dan kita enter. Nah, di sini peringkat untuk yang pertama yaitu jatuh kepada Evan dengan rata-rata nilainya itu 94. Peringkat kedua ke Diko, rata-rata nilai 75, dan peringkat ketiga untuk Nando rata-rata 68. Di sini hanya menampilkan 3 peringkat karena kita masukkan nanti 3 cuman. Kemudian kalau di enter, dia akan lanjut ke apakah Anda ingin mencari data mahasiswa. Ini kita akan mencari data mahasiswa dari 11 data yang telah kita inputkan tadi. Di sini kita akan mencoba seperti yang tadi. Apakah kalau Y kita buat Y kecil, dia akan muncul, maaf keyword Anda salah, karena kita menginputnya tadi dengan syarat Y-nya harus huruf besar dan N-nya huruf besar. Misalnya kalau kita buat N-nya huruf kecil, dia akan tetap sama, maaf keyword Anda salah, dan kita nggak bisa keluar dari output program ini. Kemudian kalau kita ingin mencarinya, kita masukkan Y besar dan enter, kemudian akan tampil masukkan NIM yang terdaftar, yaitu NIM yang kita daftarkan tadi dari 01 sampai 11. Misalnya kita masukkan NIM yang tidak kita daftar, yaitu misalnya 12, kita enter, dia akan menampilkan data Anda tidak terdaftar karena NIM-nya yang kita daftarkan yaitu dari 01 sampai 11. 12 tidak ada, maka akan muncul tampilan data Anda tidak terdaftar. Kemudian kita pilih lagi Y besar, kita enter, kita masukkan misalnya NIM, terserah mau teman-teman NIM berapa, tapi sini saya asal-asal saja, misalnya 07. 07 kita enter. 07 itu datanya itu adalah nama Evan, kemudian nilainya 94. Kemudian kita ingin cari lagi, misalnya kita cari sekali lagi dengan NIM yang berbeda, misalnya 11. NIM 11 itu Rizky, nilainya 58. Kemudian jika kita sudah tahu yang kita cari atau sudah cukup kita rasa, kita bisa ketik N besar untuk keluar dari output program ini. Dan kita enter, kemudian akan menampilkan tekan enter untuk keluar. Kemudian kita tekan saja enter. Nah, dia akan keluar dari output programnya. Di sini
Seperti inilah kurang lebih tentang program penilaian data mahasiswa yang bisa saya sampaikan. Jika kurang jelas atau ada salah kata atau sulit dipahami, saya mohon maaf. Sekian dari saya undur diri. Terima kasih.